Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Seorang presiden yang ijazahnya diduga fiktif dan utang negara 7.000 triliun yang bisa jadi tagihan pribadinya. Ya, pribadi. Sepribadi isi chat mantan, bro. Jadi, sekelompok pengacara yang menamakan diri Tipu UGM. Kepanjangannya, tolak ijazah palsu, usaha gak punya malu. Kembali bikin geger. Mereka resmi menggugat ke Pengadilan Solo karena Solo dianggap sebagai tempat domisili Pak Jokowi di awal-awal menjabat. Diduga ijazah palsu itu lagi-lagi dengan sebuah logika yang cukup tangkas. Kalau presidennya palsu, maka utang negaranya bukan tanggung jawab negara dong. Logika ini seperti lu ngutang buat rumah tangga, tapi ternyata lo nikahnya nggak sah. Jadi utangnya balik ke lo pribadi. Jadi kalau gugatan ini menang, siap-siap saja Pak. Cicilan 7.000 triliun itu bakal mengalir ke rekening pribadi. Akan ditagihkan ke rekening pribadi. Jangan-jangan notifikasi dari Bank Dunia sudah bunyi ini. Tagihan Anda telah jatuh tempo. Mohon segera dilunasi sebelum negara ditarik tukang leasing. Wah. Dan lucunya, UGM, SMA 6 Solo, dan KPU juga ikut digugat. Karena semua lembaga ini terlibat dalam jalur karir Jokowi dan abang tukang kayu. Jadi abang presiden 2 periode. Ini bisa jadi drama yang absurd yang pernah ada dan terjadi di Republik ini. Kalau pengadilan nggak berubah jadi panggung lenong. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di sidang nanti. Tapi satu hal yang pasti, kalau semuanya benar dan ijazah itu memang palsu atau tidak ada, maka negara ini selama 10 tahun dipimpin oleh ilusi dan utangnya jadi beban nyata. Dan kalau itu terjadi, mungkin satu-satunya yang harus kita siapkan adalah mental. Jangan lupa di subscribe sebelum ijazah kamu juga digugat balik. Peace. Dan kita akan membahas kabar yang menarik ini dalam sebuah judul. Jika kalah, Jokowi akan tanggung utang negara 7.000 triliun. Ini sudah ramai di berbagai media mainstream. Kita coba simak, videonya juga ada. Kita simak dulu teksnya ya. Jika kalah, Jokowi akan tanggung utang negara 7.000 triliun. Ini kabar kemarin ini. Hari ini sedang akan disowani, bahasa lainnya akan digeruduk nih oleh para aktivis itu. Yang kemarin dari UGM, hari ini akan ke rumah Pak Jokowi. Dengar-dengar sih jam 10 ya, tapi kita belum dapat kabar. Nanti kita update informasinya ya. Sebuah gugatan kembali dilayangkan oleh gabungan pengacara yang tergabung dalam kelompok tolak ijazah palsu. Usaha nggak punya malu, disingkat menjadi Tipu UGM. Terhadap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Gugatan ini melibatkan KPU Solo maksudnya ya, SMA Negeri 6 Surakarta dan UGM. Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah hari kemarin.
Koordinator Tim Tipu UGM M. Taufik menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk sanggahan terhadap dua putusan sebelumnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan Jokowi. Tapi ada bahasa lain kalau dari Pak Rizal Fadila, bukan dimenangkan ya. Kita lihat videonya, menarik juga nanti. Itu tidak kalah, jadi waktu itu rekan kami Bambang Tri sebagai penggugat dijadikan tersangka dan ditahan. Otomatis secara legal standing dia kesulitan untuk membuktikan. Maka dalam gugatan kedua pun kita lihat rekan lawyer yang mengajukan gugatan juga dinyatakan NO, yang berarti gugatan tersebut tidak dapat diterima karena cacat formal. Jadi bukan bukan kalah gitu. Taufik menjelaskan bahwa gugatan terbaru ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa pengadilan ini bukan untuk mencari siapa yang kalah dan menang, namun sebagai tempat mencari keadilan. Siapa yang benar dan siapa yang salah itu dasar dari pengadilan. Pokok gugatan ini menurut Taufik adalah Jokowi mendaftarkan diri sebagai pejabat publik dengan cara yang tidak sah. Ketika seorang pejabat memberikan atau melakukan kebohongan publik, itu akan sangat berbahaya sekali. Jika gugatan ini dapat dibuktikan kebenarannya, Taufik menyatakan bahwa utang negara yang mencapai angka 7.000 triliun akan menjadi tanggung jawab pribadi Jokowi. Wah, geger ini ya. Karena jabatannya selama ini tidak sah. Kalau terbukti palsu, utang negara jadi tanggung jawab pribadi. Itu konsekuensi logisnya. Langsung kita coba simak videonya ya. Pernyataan dari M. Taufik. Kenapa saya harus mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta? Di dalam hukum itu kita bicara namanya locus delicti dan tempus delicti. Pertama-tama Pak Jokowi mendaftar sebagai wali kota itu dimulai dari kota Surakarta, otomatis saya mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang saya gugat kan harus tahu. Yang saya gugat yang pertama adalah Pak Jokowi sendiri, karena dari tim kami menemukan satu fakta. Pak Jokowi itu ijazah SMA-nya ada yang mengatakan dari 8 UGM ke SMA 6 UGM itu pasti tidak. Kemudian SMA 6 Surakarta ini bukan pasti, dan kami menemukan teman yang seangkatan Pak Jokowi itu ijazahnya bukan SMA 6 pada saat itu, tapi SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Otomatis yang tergugat satu adalah Pak Jokowi, terduga itu adalah SMA 6 Surakarta. Nah, KPU Komisi Pemilihan Umum, kenapa harus KPU? Karena KPU harus memverifikasi data. Kelemahan utama KPU dia hanya berdasarkan pada yang namanya fotokopi yang diproduksi. Ya. Kemudian yang ketiga berikutnya yang kita gugat adalah SMA 6. Sepanjang kebetulan tahun 80 saya masih SMP dan saya masih ingat SMA 6 itu berdirinya itu tahun 86. Artinya kalau orang lulus di bawah tahun 86 pasti ijazahnya adalah Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan, tidak mungkin SMA 6 karena sampai tahun 86 itu SMA negeri itu masih 5. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus mengajukan gugatan uji kepada Gajah Mada? Universitas Gajah Mada ini kan membuat sebuah kearifan. Dari sejak saya sekolah dia sampai SMA, sampai kuliah dan S3, ijazah itu bukti seseorang pernah sekolah, bukti seseorang pernah kuliah, bukti seseorang menyelesaikan sekolahnya. Jadi tidak bukti ijazah itu ditahan atau diajukan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, ijazah itu hanya satu. Kalau kemudian ijazahnya hilang, diterbitkan namanya SKPI, surat keterangan pengganti ijazah. Jadi sampai kiamat subro atau kiamat subro tidak pernah mungkin ada namanya ijazah itu juga. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau dari data yang kami punya bahwa SMA-nya saja tidak beres, mungkin tidak insinyurnya beres. Ya tapi tidak beres, ada diumnya kan yang namanya aturan itu mutatis mutandis. Kalau saya mendaftarkan sebagai alumni UGM, berarti saya itu harus menjadi SMA. Nah, kalau SMA saja tidak jelas, apa mungkin dia lulus? Ya, oleh karenanya
yang penjelasan yang terakhir, kenapa saya mendaftarkan di Surakarta, hukum acara perdata itu mensyaratkan gugatan itu disampaikan di alamat tergugat yang terdekat. Nah kebetulan wilayah pengadilan Surakarta ini kan membawai tempat tinggalnya Pak Jokowi, kemudian membawai domisili hukum KPU dan domisili hukum atau alamatnya SMA 6. Kalau GM di Jogja kita tarik ke situ. Jadi gugatan ini berbeda. Terus kalau nanti ada yang mengatakan epidem, artinya gugatan ini pernah diputus oleh pengadilan Jakarta Pusat dan ditolak dengan alasan kalah atau menang, saya ingin tanya pengacara manapun tunjukkan putusan pengadilan yang berbunyi gugatan itu menang, gugatan itu kalah. Gugatan itu bukan sepak bola. Kalau menang skornya berapa 0, kalau kalah minusnya berapa. Jadi kalau ada advokat siapapun mengatakan gugatan serupa itu pernah dikalahkan di pengadilan Jakarta, saya yakin itu sekolahnya nggak beres. Nah, itu katanya ya, luar biasa. Belum selesai persoalan ijazah UGM, dipersoalkan juga ijazah SMA-nya. Karena SMA-nya kan oleh rekan seangkatannya Jokowi bukan SMA 6 Surakarta, tapi SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Ya, makanya segala penyelesaian memang harus dibereskan sampai ke akarnya. Kalau enggak ini akan terus menerus ya menjadi sebuah perbincangan publik, menjadi bola liar yang tidak sehat. Mobil penyok, cat terkelupas, jangan panik, Mekarjaya solusinya. Kami spesialis bodywork dengan hasil rapi, presisi, dan tahan lama. Dari baret kecil sampai perbaikan besar, semua ditangani oleh teknisi berpengalaman. Lihat hasilnya, mobil kembali mulus seperti baru keluar dari showroom. Mau servis cepat dan terjangkau? Kunjungi bengkel Mekarjaya di dekat lampu merah Samsat Bandung. Gampang dicari. Harga bersahabat, kualitas terjamin. Yuk, buktikan sendiri. Mekarjaya, ahlinya bodywork.